Hai, selamat datang di podcast Bawel. Bawa pelajaran. Kok bisa sih PB? Nah, sebelum kita dengerin podcast Bawel, mending kita kenalan dulu yuk, biar makin sayang. Hai, kenalin nama gue Yuliko Hanazakiah, biasa dipanggil Yuliko. Gue dari Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Oh iya, gue asalnya dari Bogor. Halo semua, perkenalkan, nama gue Alma Rizkyriani, biasa dipanggil Alma, dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, asal Bogor. Salam kenal semuanya. Halo, kenalin gue Tari Yulia Tilova, biasa dipanggil Tari, dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, dan gue berasal dari Padang, Sumatera Barat. Hai, perkenalkan nama gue Mutia Pratiwi, biasa dipanggil Tiwi, dari Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, dan gue berasal dari Padang, Sumatera Barat. Halo, kenalin, nama aku Nadia Rashida, bisa dipanggil Nadia atau Nara. Aku dari Gresik, Jawa Timur, Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Halo, kenalin namaku Ragil Lintasari. Aku biasa dipanggil Ragil. Aku dari Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, dan aku berasal dari Klaten. Halo, perkenalkan nama gue Anissa Trinita Cesara, biasa dipanggil Cis. Gue dari Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, dan gue dari Jakarta. Hai, kenalin gue Yuliko yang beberapa menit ke depan akan menemani waktu kalian. Kali ini kita udah kedatangan tamu-tamu spesial yang bakal sharing-sharing banyak pengalaman yang tentunya seru banget dan sangat menginspirasi. Yuk langsung aja kita mari sapa teman-teman kita nih. Ada siapa aja nih? Hai Kak Cis. Halo, Dari mana nih asalnya Cis? aku dari Jakarta. Oke, dari Jakarta. Lanjut ada Tiwi. Dari mana nih asalnya Tiwi? Hai, aku dari Padang. Oh, dari Padang jauh juga nih. Lanjut, nih ada Alma. Hai Alma, dari mana nih Alma? Halo, gue dari Bogor nih. Lanjut, ada Ragil. Hai Ragil, Ragil dari mana nih kalau boleh tahu? Halo, aku dari Klaten. Wah, Klaten jauh juga nih. Lanjut. Halo Tari. Hai, aku dari Padang. Wah, Tari semangat juga nih dari Padang, jauh juga nih. Iya dong. Yuk, kita langsung mulai aja nih ya, sharing-sharing pengalaman-pengalaman kalian. Nah, kalian ini kan masuk ke IPB, Angkatan 57. Boleh tahu nggak nih, sebelumnya kalian masuk lewat jalur apa? Coba dari Cis, mau denger nih lewat jalur apa? Kalau aku alhamdulillah banget terima dari jalur SNMPTN. Dari SNMPTN. Mau tahu juga nih, sekarang di departemen apa, terus dulunya pas milihannya apa nih pilihannya? Aku sekarang di ESL, Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan. Dulu aku milihnya pilihan pertama itu ESL, yang kedua itu SB, Sekolah Bisnis. Oh, berarti keterima langsung di pilihan pertamanya ya, Kak Cis? Iya, bener banget. Oke, lanjut. Pengen dengar juga nih, Tiwi, masuk lewat jalur apa sama pilihannya nih waktu daftar? Nah, gue sama persis kayak Cis, gue jalur SNMPTN dan keterima di Ekonomi Sumber Daya Lingkungan. Pilihan pertama gue itu manajemen dan yang kedua ESL. Oh, berarti kalau Tiwi itu keterimanya di pilihan keduanya ya? Iya, benar banget. Oke, sekarang Ragil pengen denger nih lewat jalur apa, pilihan waktu daftarnya apa nih? Oke, kalau gue sama kayak Cis, kayak Tiwi. Gue dari jalur SNMPTN. Terus pilihan pertamanya dulu di Aktuaria IPB. Terus pilihan keduanya di ESL dan keterimanya di pilihan kedua.
Oh, berarti sama satu departemen juga nih sama Cis. Iya kan? Ekonomi sumber daya lingkungan. Yap, betul sekali. Oke, ada teman kita juga nih, Tari. Tari boleh tahu juga nih masuk lewat jalur apa, pilihan apa? Tari masuk lewat jalur orang dalam. Enggak. Oh. Maksudnya Jago juga Tari ya. maksudnya dari jalur senam yang tadi bercanda ya. Lewat jalur senam, alhamdulillah. Kalau pilihan pertama itu aktuaria, sedangkan pilihan kedua ekonomi syariah, dan keterimanya di pilihan kedua ekonomi syariah gitu. Ukti sekali nih ekonomi syariah. Lanjut, ada Alma. Alma masuk lewat jalur apa nih? Pilihannya apa aja waktu daftar dulu? Iya nih, aku sama kayak yang lain. Keterimanya lewat jalur SNMPTN. Nah, dari SNMPTN itu aku keterima ke pilihan kedua. Yang pertama itu aku milihnya ekonomi pembangunan, tapi ya belum rezekinya jadi belum bisa masuk sana. Berarti kita punya dua ukti-ukti nih dari ekonomi syariah. Iya. Oke, jujur aku juga dari ekonomi syariah, dari SNMPTN juga nih. Nah, kan kalian tuh rumahnya jauh-jauh semua nih. Ada yang dari Klaten, ada yang dari Padang, ada yang dari Jakarta. Pengen tahu nih, kenapa kalian, alasan apa sih, motivasi apa, kenapa kalian dari jauh-jauh luar kota pengen banget daftar di kampus yang ada di Kota Bogor ini? Pengen dengar dari Tari? Ayo, Tarik. Tari dulu ya. Iya. Kalau motivasi pertama pastinya kita mau cari masuk kampus terbaik gitu. Walaupun waktu daftar IPB belum masuk yang peringkat pertama, tapi kan IPB termasuk kampus terbaik se-Indonesia. Terus dan di sana juga kalau semua jurusannya itu kan Saintek, keterimanya di Saintek. Jadi bisa ngambil yang jurusan sosum tapi di IPB untuk Saintek gitu. Jadi kan tadi minatnya ke bagian sosum gitu. Terus yang kedua, kalau Tari sejak cerita dikit ya, kalau sejak SMP udah ngekos, terus SMA juga ngekos, dan waktu mau kuliah mau ngekos tapi ambil yang lebih jauh gitu biar pengalamannya juga lebih banyak. Jadi ambil yang di luar dari Padang. Waktu itu Tari sempat dilarang sih sebenarnya awal-awalnya, tapi gara-gara emang niat jadi dibolehin sama orang tua. Itu sih motivasinya, mau hidup mandiri pokoknya, walaupun nggak dekat orang tua tetap bisa berkembang gitu. Itu. Oh, oke. Berarti kalau Tari ini kan pengen hidup mandiri, lebih mandiri lagi daripada sebelumnya. Nah, pengen dengar juga nih dari orang Jakarta. Cis, apa nih motivasi sama alasan-alasan kenapa nih milih IPB sebagai universitas pilihannya? Kalau aku sih dari kelas 11 tuh ngelihat ada kakak kelas kan yang masuk IPB. Nah, kan dia disuruh, tahu nggak sih yang MPKMB tahun lalu kan disuruh bikin apa tuh 100 cita-cita ya selama di IPB gitu kan. Nah, terus ada video juga yang diupload di Instagram. Nah, mulai dari situ kayak jadi kenal nih. Oh iya, kayak IPB kayaknya seru juga nih gitu kan. Nah, dan juga aku pengen ngerantau juga sih. Tapi karena nggak boleh yang jauh-jauh. Nah, karena dari Jakarta Bogor tuh yang paling deket, jadi ya udah milihnya IPB. Sebenarnya tuh aku milih univnya dulu baru milih fakultasnya gitu sih. Kalau yang lain mungkin beda kali ya. Iya, gimana kita nih? bakal dengerin juga nih cerita-cerita dari yang lain juga nih.
Lanjut dari orang Klaten ada Ragil. Ragil mau dengar nih motivasi kenapa jauh-jauh dari Klaten mau ke Bogor. Oke, mau cerita aja ya. Jadi dulu gue tuh pernah ada mimpi, itu tuh kayak ada orang neriakin IPB gitu. Terus karena waktu itu emang baru kayak bimbang, suruh milih SNMPTN, milih mana ya gitu. Terus akhirnya ya udah deh IPB gitu. Tapi kalau misal alasan yang emang masuk akal itu karena jurusannya sih, jurusannya apa, akreditasinya apa gitu. Kebetulan aktuaria di IPB itu udah A, jadi milihnya di situ. Tapi keterimanya di pilihan kedua, dah ya nggak apa-apa sih. Oke, keren banget nih alasannya. Lanjut, kita pengen dengerin yang orang Bogor dulu deh kayaknya. Ayo, Alma pengen denger nih motivasinya kenapa nih, Mak? Ini nih yang gue tunggu, Yul. Kirain dilewat. Enggak. Jadi motivasi pertamanya tuh nggak mau munafik ya, karena rumah gue di Bogor, jadi jarak antara rumah sama IPB bisa dibilang deket. Sedangkan selama gue sekolah 12 tahun tuh harus hampir sejam gitu buat ke sekolah, jadi kayak capek aja kalau kejauhan pas kuliah. Ya udah deh, gue mutusin buat milih IPB. Itu sih yang paling kuatnya alasan gue milih IPB. Oh, berarti dari yang dulunya kalau ke sekolah berjam-jam lah, sekarang pengennya tinggal ngeset aja gitu ya, Maya? Bener banget. Itu kayaknya enak banget deh kalau sekolahnya dekat kan. Gue belum pernah ngerasain. Emang kan kok seperti itu? Iya, makanya. Terus juga kenapa kalau misalnya ditanya gue milih ekonomi syariah, itu kan pilihan kedua ya. Iya, pilihan kedua. Jadi kan pertama Ekbang. Iya, yang pertama Ekbang. Gue tuh milih ekonomi karena gue lebih suka yang hitung-hitungan, tapi nggak mau milih kayak matematika, terus statistik gue nggak mau. Terus gue juga nggak mau linjur, jadinya milihnya ekonomi di IPB. Kebetulan ekonomi syariah di IPB itu termasuk jurusan saintek. Gitu deh. Oke, keren juga nih alasannya. Lanjut nih dari Bogor kita ke Padang lagi. Ada Tiwi, pengen denger nih motivasi kenapa milih IPB, kenapa ke Bogor? Nah, awalnya itu gue cerita dikit ya. Jadi gue itu awalnya nggak kepengen masuk Bogor gitu, masuk IPB gitu. Gue kepengennya cuma ya udah deh di Unan aja, deket juga kan. Di kelas 12 itu ada alumni IPB yang datang ke sekolah. Dan mereka ngadain namanya canvassing IPB. Nah, gue datang tuh ke canvassing IPB. Dan di sana banyak banget yang belum gue tahu sebelumnya dan jadi tahu tentang IPB. Terkhusus banget tentang Fakultas Ekonomi dan Manajemen yang itu saintek. Nah, gue tertarik banget karena gue itu pengen linjur gitu, tapi takut. Nah, akhirnya gue milih IPB karena FEM-nya itu saintek. Itu doang sih. Dan gue juga pengen keluar dari zona nyaman gitu, nggak bergantung sama orang tua lagi gitu. Tiwi. Ya. Tiwi Padangnya SMA-nya di mana? Ini boleh ngomong kan? Nggak apa-apa, kita asik-asikan aja di sini. Ya, sama orang Padang nggak tahu. Kalau gue SMA 8. Oh, SMA 8. Ya. Tadi SMA mana? SMA 2. Oh, SMA 2. Iya. Bisa kali kita meet. Fix banget, kalian harus ketemu nih kalian berdua nih. Tapi tinggalnya nggak di Padang kos, jadi tinggal aslinya nggak di Padang. Oh, Sekarang di Padang. Ya udah ketemu di PB aja ntar. Mudah-mudahan Sekarang ya. Tari lagi di mana? Lagi di rumah. Rumahnya di mana tuh, Kak? Rumahnya di mana? Rumahnya di pesisir selatan. Kalian juga bakal nggak tahu. Gue tahu. Biar kita tahu dong.
Oke, nah tadi kan lagi ngomongin masa-masa SMA lah. Pengen denger nih dari kalian, waktu SMA dulu cara belajarnya gimana sih biar bisa keterima? Nah, kalian semua kan dari SNMPTN nih masuknya. Pengen denger nih dari dulu cara belajarnya gimana nih? Kok bisa pinter banget? Ambis ya kalian semua ini pasti. Pengen ketawa aja gue nih. Ayo, Tari, pengen denger nih ceritanya cara belajarnya gimana nih, Tari? Ini kok pertanyaannya menurut gue susah banget ya. Kalau dibilang ambis sih bukan gue banget. Kalau menurut gue ya, kalau ambis itu kan emang benar-benar gue punya tujuan. Gue punya tujuan dan gue harus dapetin itu gitu. Kalau gue sih orangnya nggak terlalu terstruktur dan harus punya satu tujuan dan harus dapetin itu gitu. Itu gue nggak sampai sedikit itu. Tapi kalau misalnya gue mau atau gue ingin, pasti gue bakalan berusaha. Dan nantinya juga kalau nggak dapet, gue nggak bakal terlalu down atau terlalu terpuruk. Dan waktu SMA gue orangnya kalau waktu itu ambil senam kurang percaya diri sih sebenarnya, soalnya nilainya pas-pasan, ambilnya juga di luar Jawa. Tapi yang bikin gue agak percaya diri, soalnya di situ banyak yang alumni SMA 2 keterima di sana. Nah, terus kalau buat persiapan SB, gue nggak terlalu persiapan sih sebenarnya. Gue ketinggalan jauh dari teman-teman, soalnya gue udah baru mulai belajar di kelas 12, itu pun di semester 2. Dan gue udah kayak, ya Allah, ini gimana kalau gue nggak keterima di senam, gue bakalan bisa kuliah nggak ya gitu. Tapi alhamdulillahnya keterima di SNMPTN. Jadi gue alhamdulillah, jadi gue nggak tetap kuliah walaupun usaha gue SB ketinggalan gitu aja sih. Oke, lanjut nih, pengen denger juga nih cerita dari Cis. Gimana nih Cis, cara belajarnya waktu SMA dulu? Ya, gue biasa aja sih ya. Kayak ngikutin arus aja. Nggak ambis banget gitu. Yang penting tugas tetap dikerjain, ulangan ya tetap belajar gitu. Gitu aja sih. Terus kalau misalkan persiapan buat SNM sih, ya kayak gitu aja. Kalau buat SBM tuh baru ngejarnya dari kelas 11. Nah, terus kan pas kelas 12 tuh ini kan udah mulai banyak ujian-ujian gitu kan. Terus dari situ mulai insecure deh tuh. Terus akhirnya takut. Nah, saking takutnya sama SBM, jadi gue milih aman. Jadi gue milih departemen yang peluangnya tuh besar gitu. Jadi gue milihnya ESL. Tuh, kalau belajarnya sih ya biasa-biasa aja. Oke, kalau Cis ini ceritanya cari aman tapi tetap berusaha juga. Lanjut, Iya, pengen denger juga nih dari Alma. Gimana nih cara belajarnya waktu SMA dulu? Iya, jadi dari kelas 11 sebenarnya gue tuh udah pengen banget masuk ekonomi pembangunan. Nah, abis itu kayaknya hampir semua kebanyakan orang pengen masuk SNM kan. Ya udah tuh, jadi gue targetin insya Allah bisa masuk SNMPTN. Alhamdulillah masuk. Nah, cara dapat kuotanya tuh sebisa mungkin jangan ada yang turun gitu rapotnya. Walaupun turun, tapi jangan banyak-banyak turunnya di tiap semesternya. Tapi kalau gue di sekolah tuh nggak yang ambis gitu, nggak. Kalau misalnya lagi males, itu males banget. Ya Allah, itu mah sampai nggak mau ngapa-ngapain, mending diem aja gitu, nggak mau ngelakuin apa. Tapi kalau misalnya lagi mau belajar, ya udah belajar sampai bosen tuh. Bosennya nggak lama-lama sih, paling beberapa jam doang.
Paling gitu aja sih. Berarti tuh lebih ke pertahani nilai sebelumnya ya, pertahani nilai semester sebelumnya kalau SNM itu, iya gak sih? Iya, karena gue pengen, nggak mau munafik, gue pengen masuk banget SNM biar nggak usah SBM gitu kan, nyari aman. Oke, cari aman nih, keren juga nih. Lanjut, pengen dengar cerita dari Ragil nih. Halo Kak Ragil. Halo. Ragil. Ayo, pengen dengar nih cara belajar waktu SMA dulu, gimana nih? Sebenarnya mirip-mirip ya sama Cis sama Alma, nggak habis-habis banget. Yang penting nilainya tuh konsisten gitu. Terus cari aman juga di pilihan waktu SNMPTN, karena ya emang gue ngerasa gue kurang mampu gitu kalau misalnya SBM. Gitu aja sih. Oh, berarti kalau Ragil tuh kayak sambil mikirin kemampuan juga, sambil berusaha juga. Iya, kayak gitu deh pokoknya. Sadar diri aja sih. Ya, tipsnya tuh, sadar diri. Oke, lanjut nih ceritanya Tiwi nih. Pasti seru dong, pokoknya harus seru nih. Cara belajar waktu dulu di SMA, gimana nih ceritanya, Tiwi? Kalau belajar, gue kalau di sekolah nggak belajar banget sih ya, karena gue kayak sibuk sama organisasi. Nah, di sini itu gue les, jadi gue les dari kelas 11 sampai kelas 12. Dan gue belajar lebihnya itu cuma di les gitu. Kalau di sekolah mah, gue kayak keluar-keluar aja gitu. Dan untuk persiapan SNM sama SBM, untuk SNM itu gue nyiapin yang sama kayak Alma tadi, nilai lapornya ya harus naik gitu. Tapi ada juga sih nilai lapor gue yang turun, tapi nggak banyak. Dan untuk SBMPTN itu gue udah nyiapin dari kelas 11. Gue udah minjem buku-buku SB tahun kakak-kakak sebelumnya, terus gue bahas-bahas sendiri, gue bahas-bahas di les gitu. Dan akhirnya gue gak ketemu sama SBMPTN karena gue takut banget, jujur takut banget sama SBMPTN. Takut gak mampu gitu, takut gak kecapaian sama IPB-nya gitu. Itu aja sih. Oke, berusahanya di tempat les juga nih, seru nih. Anak-anak tempat les mana nih? Seru banget pasti nih benar-benar anak di tempat les. Jujur dulu gue tuh dari cerita gue nih ya, gue tuh pernah, gue gak masuk ke sekolah, tapi gue masuk ke tempat les. Dari siang, dari jam 12 sampai kayak sore, sampai malam gitu. Gue mager banget sekolah dulu orangnya. Terima kasih ya Allah. Mantep tuh, mantep. Pasti ada alasannya, Yul. Gak Tapi sendirian kalau udah kelas 12 banyak loh yang kayak gitu. Iya sih, emang Teman-teman gue banyak banget yang kayak gitu. Tapi kalau kelas 12 ya, gue tuh sering ke BK tahu konsultasi. Ih, sama banget, gue juga sering ke BK. Sampai ngajak temen gitu. Kan Ih, kalau bener sendirian banget. gak enak ya. Jadi kalian bisa nih manfaatin kan kalau kelas 12 daripada jam kosongnya nggak ngapa-ngapain, mending ke BK. Iya, Ngadu tapi kan di BK juga kayak dapat konsultasi, kayak bagusan masuk ke jurusan mana nih, lewat jalur apa nih. Iya nggak sih, kalau di BK tuh kan biasanya suka dikasih kayak nasehat gitu kan. Iya benar. Iya, benar-benar. Ada Terus? bukti yang kakak kelas sebelumnya udah masuk mana aja nih gitu. Jadi Iya, lumayan referensi. nilai-nilainya gitu kan. Iya benar. Oke, lanjut nih, pengen denger banget tips and tricks kalian dalam belajar tuh gimana sih, kayak 1 jam kan pokoknya harus belajar, habis itu gak boleh ngapa-ngapain lagi, harus belajar terus, atau yang kayak belajar ya selang-seling tapi ada jadwalnya jadi konsisten gitu, atau belajar nunggu mood kah, atau gimana nih? Pengen denger nih tips and tricks kalian dalam belajarnya kayak gimana? Gue dong yang pertama nih. Ayo, gue dengerin nih. Apa nih, Mak? Kalau gue pribadi, pertamanya harus niat. Itu gue harus niatin dari awal, bisa jadi dari pagi gue harus niat buat belajar tuh. Kalau misalnya nggak niat, gue udah males ke depannya. Pokoknya niatin dulu dah dari awal. Habis itu, kalau misalnya udah niat, barang yang ngeganggu kita buat belajarnya jadi nggak fokus, itu hindarin. Singkirin jauhin aja gitu. Biar ya udah kita fokus belajar, terus
apa yang kita pelajarin bisa masuk. Itu sih kunci utamanya. Berarti buang jauh-jauh barang yang menurut itu bakal ngeganggu, ya nggak sih? Iya, kalau misalnya nggak buang ya minimal matiin datanya gitu. Jadi nggak ada notifikasi kan. Ya biar keganggu itu, soalnya suka banget nih ganggu. Misalnya kayak chat dari doi tiba-tiba. Au. Aduh, Alma, Siapa tuh? Mak, pelajaran favoritnya dulu apa nih, Mak, waktu SMA? Waktu SMA matematika. Tapi sekarang udah nauzubillah ya. Jago banget. MTK pelajaran favoritnya nggak ngerti lagi nih, Mak. Tapi sama loh sama. Gue juga suka MTK. Tapi Wah, kalau pasti sekarang, ini Mak, aduh, ini Mak, anak-anaknya MTK di SMA mah gampang, nggak kayak di Iya sih, yang MTK. di iya kuliah. bener banget. Kok Iya, coba sih, kalau susah sekarang banget. astaga, susah banget. Iya. Beda. Coba nih, Cis, sharing juga nih tips and tricks belajarnya gimana? Sampai suka banget nih sama MTK, gimana nih, Cis? Wah, kalau bisa suka buat sama MTK sih nggak tahu ya. Mungkin karena gue menemukan guru yang enak gitu. Jadi bisa enjoy lah gitu belajarnya. Nah, kalau misalkan untuk belajar keseluruhan, mungkin tipsnya jangan dalam keadaan under pressure. Mungkin gitu ya. Soalnya kalau misalkan lu di bawah tekanan gitu, jadi kayak malah nggak masuk nggak sih ininya pelajarannya? Kayak Iya lu sih, nggak bisa kayak mikir. mending relax aja gitu ya. Iya, bener-bener. Jadi ya udah gitu, nggak usah dengerin omongan orang, lu harus gimana, nggak usah. Pokoknya biasa aja, santuy aja. Terus ada lagi gak nih, Cis? Tips and tricksnya? Dari gue sih gitu aja sih. Yang penting santuy. Oke, santuy, relax, jangan ada beban. Oke, pengen dengar juga nih, Tari mana nih Tari? Hadir. Tips and tricks Tari, tips and tricks. Tips and tricks kalau gue yang pertama harus ada makanan pokoknya. Karena Tips itu kalau juga kadang-kadang wajib sih. ya itu wajib serius, kalau gue emang harus ada cemilan. Dan yang kedua, gue tuh nggak ngantuk gitu. Yang kedua, yang ketiga, di saat badan kita tuh lagi fresh gitu. Kalau menurut gue mood belajar tertinggi gue dalam 3 hal ini gitu. Jadi kalau misalnya lagi ada makanan, terus gue juga nggak ngantuk dan badan gue seger banget, pasti gue bakalan belajar sampai nggak ada rasa, duh gue males banget nih, gak ngerti gue sesusah-susah apapun itu pelajarannya. Misalnya kalau gue nggak nemuin solusinya udah berjam-jam, tapi gue tetap ngerjain gitu karena gue lagi mood banget. Dan kalau menurut gue, kalau belajar itu emang, kalau di diri gue pribadi ya, kalau tips and trick itu emang tergantung mood dan suasana hati dan mood gitu. Kalau lagi senang, semangat banget berarti belajar ya. Kalau lagi sedih, belajarnya juga menurun, ya nggak sih? Ya, soalnya kita ada pikiran yang bikin sedih, nggak mungkin kan kita fokusnya ke sana, ke pelajaran, dan pasti moodnya juga hancur banget gitu. Oke, berarti kalau mau belajar, usahain juga nih, hatinya harus senang nih. Ya nggak sih? Iya. Iya, setuju. Oh ya, Yuliko, gue mau nambahin dong. Iya, kenapa nih? Kan tadi Tari sempat singgung saat badannya fresh kan. Nah, itu bener banget, kayak harus nemuin jamnya untuk belajar gitu loh. Kayak kalau gue nih, kalau siang tuh malah nggak mood gitu, malah ya nggak enak aja belajarnya. Tapi kalau malam, tengah malam gitu, itu malah bisa belajar, malah enak gitu, malah dapat pencerahan gitu. Mungkin karena tenang juga nggak, Cis, itu teh? Iya benar juga sih. Tapi kan Gak ada gangguan gitu. Benar. Iya, ada juga tuh yang orang yang lebih enaknya belajarnya siang gitu kan.
kayak nemuin jamnya aja. Iya sih, semua pasti punya waktunya sendiri-sendiri lah, gaya belajar masing-masing. Oke, pengen denger nih Ragil, diem aja nih. Mana nih Ragil? Halo, gimana? Gimana? Aduh, gimana? Udah disebutin semua. Berarti Asli. gak ada yang khusus-khusus nih, kayak harus sambil ngapain, dengerin lagu kah, atau harus gimana? Ada nggak nih yang khusus gitu? Harus banget pokoknya. Kalau gue harus dicatat sih, karena jujur gue orangnya pelupa ya, jadi apa-apa harus dicatat. Dan gue sadar teknik belajar gue tuh kayak tipe orang yang visual sama kinestetik ya, jadi kecatatannya tuh harus estetik gitu deh, pokoknya warna-warni terus cantik kayak gitu. Boleh dong, Wah. Gil. Itu Minta catatannya Berarti nanti. ini anak-anak yang suka bikin rantik-rantik itu nih pasti Ragil. Iya nih. Iya nih, curiga. Minta Kemarin- dong, Gil. itu loh rantik yang sesi UTS. Kalian ada dapat nggak sih? Oh, itu Dapat. Jangan-jangan Ragil yang buat nih pasti yang rantik UTS. Gue buat yang rantik bab 1-6 kayaknya. wah, Wih, gila. keren. Banget. Keren Matkul banget. apa tuh, Gil? Rajin banget. Itu dulu. Ya. Kalau sekarang sih lebih ke nulis tangan ya, karena dulu kayak masih slow, masih banyak waktu luang. Jadi kayak ngetik di Word, terus diedit-edit kayak gitu masih ada waktu banyak. Tapi sekarang gara-gara udah banyak kegiatan, jadi ya udah tulis tangan aja gitu. Yang penting mah Kenapa? enggak apa-apa. Gue mau nambahin juga nih, kalau kita belajar tuh kalau bisa dikasih jeda waktu buat istirahat. Bebas kita buat ngapain aja, kayak main HP atau makan dulu, nonton TV, terserah. Jadi nggak dibablasin semuanya belajar gitu, nggak, malah mumet nanti otaknya. Jadi kita harus kayak ngebagi waktu lah, jangan terlalu memforsir diri juga nggak sih, Mak? Iya benar, jangan memforsir. Iya, kalau bisa terapin. Kalian pernah dengar gak sih teknik Pomodoro yang 25 menit belajar terus istirahat 5 menit atau 10 menit itu? Iya, Oh, iya, pernah. Itu banyak Iya, tuh pernah. di YouTube gitu kan. Nah, itu sebenarnya buat ningkatin konsentrasi sama fokus kita juga sih, karena kan biasanya kita fokus mentok berapa sih, 20 menitan juga kan. Iya bener banget, nggak sanggup lama-lama. Nah ya, itu sih dari aku. Keren banget pokoknya ini tips-tipsnya. Terakhir dong nih, Kak Tiwi, pengen dengar ada tips khusus kah nih yang mau dibagikan buat belajarnya biar makin mantep lagi? Kalau gue rata-rata sama sih sama yang lain. Tapi bedanya itu gue lebih suka kayak ngebagi gitu. Misalnya nih, minggu ini gue harus ngerjain ini sama ini gitu. Habis selesai minggu depan gue harus ngerjain ini sama ini gitu. Jadi kayak gue bagi gitu matkul sama materi-materinya gitu untuk dibelajarin gitu. Dan kalau belajar sendiri itu gue biasanya sambil dengerin musik. Kalau nggak dengerin musik itu kayak ada yang kurang gitu. Itu aja sih. Yang selainnya sih sama kayak yang lain. Kalau Tiwi itu musik gitu ya, sama pembagian waktunya juga. Iya benar. Suka musik apa nih Kak Tiwi? Apa ya, K-pop mungkin? Oh, oke. Suka nih K-popan suka nih. Suka. Nih terakhir nih pengen denger pesan-pesan apa nih yang kalian ingin sampaikan buat teman-teman ataupun adik kelas kalian yang lagi berjuang buat dapetin PTN yang diinginkan atau kampus-kampus yang diinginkan. Coba dong pengen dengar pesan-pesan apa atau ada yang ingin kalian sampaikan gitu buat adik kelas atau teman-teman kalian. Kalau bisa sih dari sekarang udah mulai belajar buat ngejar SBM mungkin ya. Soalnya jangan terlalu berharap dari SNM, itu cuman faktor hoki mungkin ya bisa dibilang.
Gitu sih kalau dari gua. Oke, Cis, mau nambahin? Iya sama sih. Tapi ya kalau misalkan ngejar SBM juga jangan melupakan sekolah ya. Ingat itu. Karena kan Aduh, itu kayak apalagi nyindir gua ya. enggak maksudnya kan pasti ada kayak ujian praktek gitu kan. Nah, itu kan butuh kerja kelompok, butuh kerja sama gitu kan. Nah, jangan sampai kalian mentingin diri sendiri karena pengen SBM, karena pengen lolos di SBMPTN, tapi malah memberatkan kelompok kalian. Kan sama-sama pengen lulus kan. Nah, gitu. Jangan melupakan teman-temannya. Oke, ada nih Ragil, Tari, atau Tiwi mau nambahin lagi nih? Gue boleh? Pesan-pesan? Iya, boleh. Kalau gue sih sama ya kayak yang lain, tapi ya kayak gimana ya, kayak berdoa aja gitu, kayak lurusin tujuan gitu, lurusin niat gitu. Kalau kalian tuh bisa gitu, belajar boleh, tapi jangan lupa istirahat gitu. Kayak cobain kayak doa sepertiga malam, mungkin itu kayak bener-bener ngaruh banget sih. Doa sepertiga malam, kayak kalian minta apa gitu bakal kejawab gitu, dan kayak ngerasa lebih tenang gitu, sama kayak banyakin ibadah-ibadah sunnah gitu. Itu aja sih. Sama satu lagi, restu orang tua, itu paling penting. Itu mah wajib banget restu orang tua. Parah mah itu. Ayo Tari, Ragil, mungkin ada yang ingin disampaikan? Pesan-pesan buat Ya, orang gua lain. Ya, ini mau nambahin nih. Kalau menurut gue ya, kalau mau belajar, misalnya buat SBM atau sekolah, jangan sampai kita tuh nggak apa ya. Kalau gue pribadi, kalau mau belajar kita lebih baik berkelompok ataupun belajar bersama. Soalnya kalau makin bersama ilmunya kan makin baik, makin banyak. Jadi kita nggak sendiri kesusahan. Dan itu menurut gue tips yang paling berguna kalau mau belajar SBM. Oke, bagus banget nih. Belajar berkelompok. Ayo Ragil, ada yang ingin disampaikan juga? Oke, kalau dari gue mungkin waktu milih jurusan atau undivnya itu kita boleh ambis di satu pilihan, tapi ingat juga kalau misal kita terlalu egois sama pilihan itu juga nggak baik gitu. Jadi ya mungkin pilihan satu kalian bisa milih emang yang benar-benar kalian inginkan, tapi di pilihan dua yaitu kalian cari aman kalau misalnya emang kalian pengen diterima lewat jalur itu. Tapi kalau misal mau nyoba jalur lain, atau aku mau coba-coba aja deh di jalur ini gitu, jadi ya boleh-boleh aja. Itu sebenarnya balik juga sih ke diri kalian masing-masing. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Ragil. Sumpah ini keren-keren banget ya tadi jawaban-jawabannya dari mereka semua. Keren-keren banget, pokoknya ini sangat bermanfaat banget ya. Pokoknya ini sangat menginspirasi. Jadi yang kita bisa ambil kali ini, buat teman-teman semua, jangan lupa manfaatkan waktu yang ada. Lurusin niat kalian, jangan lupa usaha, doanya juga, kerjakan semua amalan-amalan sunnah, dan jangan lupa juga minta kepada yang di atas, terutama nih kalau yang umat muslim di sepertiga malamnya jangan lupa nih. Terus juga jangan terlalu berpatokan SNMPTN, masih banyak jalan lain menuju Roma, ada SBMPTN kah, ada mandiri, banyak banget pokoknya jalur-jalur yang bisa kalian ambil. Ingat juga jangan egois, manfaatkan waktu sebaik-baiknya di SMA karena itu nggak bisa kembali lagi. Kata Kak Cis juga, jangan lupain teman-teman kalian, tugas-tugas kalian jangan terlalu berpatokan usaha untuk diri sendiri, tapi lihat sekeliling kalian juga. Nah, karena waktunya juga udah habis juga nih, terima kasih buat Cis, Alma, Tiwi, Ragil, Tari. Makasih banyak, pokoknya kalian semua keren banget. Nah,
Sayang sekali waktu harus berakhir. Semoga teman-teman semua mendapatkan banyak manfaat. Tolong ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Saya Yuliko, terima kasih. Dadah! Terima kasih. Terima kasih. Semangat. Semangat semua. Semuanya semangat! Terima kasih. Bye. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Mohon diambil yang baiknya, buang semua yang buruknya. Oh iya, jangan malu juga buat nanya-nanya ke kita. Gimana caranya? Langsung DM IG kita aja ya.